Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ja'alal hazana idha syi'ta sahla. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pada hari ini kembali kita menyambung apa yang sudah kita bicarakan seminggu yang lalu, pembahasan tentang ilmu tajwid. Kemarin kita mengulas tentang sejarah ilmu tajwid, bahwa ilmu tajwid ini memang sudah ada semenjak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung dalam praktek dalam ayat-ayat yang dibacakan yang diterima oleh Rasulullah, diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril, hingga pada abad sekitar keempat ya, abad keempat Hijriyah insyaallah. Kemudian istilah-istilah yang berkaitan dengan ketajwidan, makharijul huruf, kemudian ada muncul istilah tajwid, kemudian tokoh-tokohnya salah satunya adalah Abu Al-Haqini ya, Abu Mazahim Al-Haqini. Itu tokoh pencetus atau yang memperkenalkan istilah tajwid di dalam qasidah Ra'iyahnya. Ada 51 bait. Nah, hari ini saya akan sedikit mengulas tentang hal apa yang perlu kita persiapkan sebelum kita mengaji Al-Quran, sebelum kita membaca Al-Quran. Bagi kita yang pemula misalkan ya, ingin belajar tentang ke-Al-Quranan, kira-kira apa aja yang perlu dipersiapkan di awal. Dari sekian yang saya pernah pelajari, ada 5 hal yang dipersiapkan oleh kita semua, harus dipersiapkan ketika akan belajar membaca Al-Quran dengan benar. Kemarin saya katakan kenapa kemudian pembukuan dan pengenalan atau ilmu tajwid ini kemudian diperkenalkan oleh beberapa tabi'in. Tujuannya adalah agar mengurangi lahan ya, agar mengurangi kesalahan-kesalahan dan proses transformasi atau belajar orang non-Arab yang lisannya tidak seperti orang Arab, tidak langsung fasih seperti orang Arab, dengan bahasa Arab bilisanin Arabiyyin mubinin. Jadi Al-Quran itu diucapkan dengan lisan orang Arab yang jelas gitu, yang jelas. Nah, untuk itu kemudian disimpulkan atau ditarik benang merah sehingga menjadi satu ilmu yang dibahas atau yang membahas tentang itu dalam ilmu tajwid. Tajwid itu ada yang mengatakan sama dengan tahsin, sama dengan tartil ya, seperti itu. Nah, ada 5 komponen dasar atau saya namakan 5 muraat, 5 disiplin, 5 istiqomah. Yang pertama adalah muraatul harokat atau menjaga kesempurnaan harokat. Di dalam kitab Al-Mufid fi Ilmi Tajwid, Itmamul Harokat ini dibahas tersendiri. Bagaimana kita mengucapkan fathah dengan benar, bagaimana kita mempraktekkan kasroh ya, kasroh dengan benar, kemudian begitupun dhammah ya, dhammah dengan benar. Di situ ada namanya Itmamul Harokat. Pengarang kitab Al-Mufid fi Ilmi Tajwid, Syekh Allamah Al-Muqri Syihabuddin Ahmad bin Badriddin bin Ibrahim
menyampaikan salah satunya ada beberapa ayat yang beberapa syair atau beberapa nazam yang saya highlight di situ. Nanti untuk lebih detailnya memang harus kita praktekkan atau kita bahas tersendiri tentang itmamul harokat ini. Pengucapannya fathah apakah memang harus infitah lebar seperti apa seperti itu ya, atau bagaimana yang dimaksud dengan infitah tersebut. Kemudian kalau kasroh seperti apa? Kasroh itu apakah cukup dengan khafat saja, dengan kasroh menurunkan atau apanya yang diturunkan gitu ya. Nah, itu perlu kajian tersendiri. Selama ini kita mungkin merasa sudah baik-baik aja, benar gitu ya, tapi ternyata ilmu tajwid itu dinamis menurut saya sih. Dinamis dan kita terus belajar, dan semakin banyak kita belajar semakin banyak pula yang kita harus sempurnakan. Itu yang pertama ya, mura'atul harokat, menjaga atau disiplin harokat. Yang fathah dibaca fathah dengan benar, yang kasroh dibaca kasroh dengan benar, begitupun yang sukun, begitupun yang dhammah dibaca sesuai dengan kategori dan kapasitas harokat-harokat tersebut. Nah, yang kedua, tadi yang pertama, yang kedua mura'atu makharijil huruf wa sifatil huruf. Jadi bahkan menurut Imam Al-Jazari dalam nazamnya Matan Al-Jazariyah, Matan Muqaddimah Al-Jazariyah, beliau menyebutkan di sebuah nazam idh wajibun alaihimu muhattamu sebentar, saya kok lupa ini. Idh wajibun alaihimu muhattamu jadi intinya bahwa inti dari tajwid itu yang awal adalah memang makharijul huruf ya. Setelah itu baru sifatul huruf. Idh wajibun alaihimu muhattamu qabla syuru'i awalan ay ya'lamu makharijal hurufi was sifati liyalfidhu bi afsahil lughati. Jadi yang pertama adalah kenapa kita wajib belajar tajwid. Karena tajwid itu bukan seperti yang kita tahu adalah sekedar bacaan nun mati bertemu tanwin, kemudian mad tabi'i, bukan itu saja, akan tapi dimulai atau didahului oleh pengetahuan yang cukup, lalu dipraktekkan tentang makharijul huruf dan sifatul hurufnya. Apakah bagaimana kha dikeluarkan dari tempat yang mana, bagaimana ain dikeluarkan dari tempat yang mana, bagaimana qaf dikeluarkan dari tempat yang mana, lalu kemudian setelah itu sifat-sifatnya dipenuhi. Ada sifat yang melekat namanya sifat lazimah di masing-masing huruf, ada juga sifat yang kemudian aridhah ya, aridhah. Jadi ini kemudian yang aridhah ini disebut dengan mustahik atau mustahaknya huruf. Jadi di dalam syair atau nazam Jazariyah, yang dimaksud dengan tajwid bukan hanya memberikan hak-hak huruf, akan tetapi disempurnakan dengan memberikan mustahaknya. Wa huwa i'ta'ul hurufi haqqaha di bait yang ke-30 min kulli sifati wa mustahaqqaha, yaitu memberikan hak huruf dan mustahak huruf. Apa sih bedanya gitu? Kalau hak huruf jelas, hak huruf ini melekat kepada masing-masing huruf. Seperti yang saya sebutkan tadi, keluarnya huruf tempatnya dari mana. Kemudian qalqalah seperti apa. Kemudian misalkan huruf tebal seperti apa, huruf tipis seperti apa. Jadi kita nanti akan berkenalan dengan huruf-huruf tebal, huruf-huruf tipis. Kalau huruf tebal
macamnya hanya ada di beberapa huruf ya. Fahathahu syahsun khusodog tingkil ya. Kalau fahathahu itu mahmus atau hamas yang tebal di khusoh dog tingkil. Selain itu huruf-hurufnya dibaca tipis, kecuali misalkan seperti lam, pengecualian di beberapa huruf pengecualian harus dibaca tebal, misalkan di lamul jalalah menjadi Allahu, bukan Allahu tapi Allahu, seperti itu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah mura'atul gunnah. Ada beberapa tempat-tempat khusus hukum tajwid yang saya menyebutnya dulu ketika di IKI, saya diajarin untuk mengistiqomahkan atau menstabilkan, mendawamkan bacaan huruf-huruf yang ada di dalam 6 bacaan tajwid ini ya. Nanti kita bahas tersendiri. Maka ini masuk di dalam yang ketiga, mura'atul gunnah. Harus dibaca gunnah. Temponya sama, berapa? 2 harokat atau 1 alif ya, seperti itu. Kemudian kalau dibahas di sini 30 menit tidak akan cukup, maka saya hanya akan menyampaikan gambaran besarnya dulu. Nanti kalau misalkan ada cukup waktu, kita akan coba belajar bersama, saling mengingatkan. Kalau saya salah tolong juga diingatkan tentang kelima mura'at ini, kelima disiplin ini ya. Insya Allah satu nomor satu kali pembahasan, satu nomor satu kali pembahasan. Bisa jadi misalkan di mura'atul gunnah atau mura'atul mad, mura'atu makharijil huruf wa sifatil huruf, itu juga bisa tidak hanya satu pertemuan, akan tapi beberapa kali pertemuan. Apalagi misalkan kita sambil mempraktekkan masing-masing dari apa yang kita tahu tentang huruf. Kenapa? Karena sebenarnya huruf itu tidak ada yang langsung bisa, tidak ada, kalau kecuali memang lisanin Arabi, orang Arab ya. Kalau orang seperti kita harus dibiasakan, karena itu satu, bukan bahasa kita. Kemudian ya memang harus belajar gitu, karena bukan lisan kita ya yang biasa mengucapkan dengan bahasa-bahasa atau huruf-huruf Arab tersebut. Nah, terkait ini juga Imam Jazari mengatakan semua bisa dilatih ya. Walaisa bainahu wa baina tarkihi illa riyadatu mri'in bifakkihi. Tidak ada yang tidak bisa dilatih gitu. Semua bisa dilatih dan semua bisa benar, bisa betul, bisa sahih kalau terus meriadhahkan, mengolahragakan atau menggerak-gerakkan ya. Riyadatu mri'in bifakkihi, dengan berlatih menggerakkan rahang seseorang sehingga kemudian membentuk kebiasaan baru. Dan ini yang kita ingin coba bersama-sama, karena ya jujur kalau berlatih ini memang harus ada gurunya ya, tidak bisa kemudian sepertinya kita sudah benar, tapi kadang-kadang ketika kita talakikan kepada seorang guru, kurang ininya, dotnya misalkan tanpa hamas itu masih ada hamasnya gitu. Kemudian kadang-kadang baknya terlalu banyak hamasnya, kurang di tempatnya, seperti itu. Nah, ini memang dibutuhkan talaki kepada ustadz atau kepada syekh, kepada guru kita. Baik, itu yang ketiga. Sekarang yang keempat. Yang keempat, mura'atul maddi. Mura'atul maddi ya, menjaga panjang bacaan kita. Ya, mat di sini banyak ya mat, akan tetapi di mura'atul mad ini mungkin hanya akan diperkenalkan beberapa yang sering paling banyak kita jumpai di Al-Qur'an. Misalkan contohnya mat tabi'i jelas. Kemudian kadang-kadang mat tabi'i juga kita sering ya, bima kanu yaksibun. Nah, kadang-kadang kurang gitu, bima kanu yaksibun, ada yang kurang temponya. Itu juga termasuk tidak menjaga mat atau tidak disiplin mat. Matnya tidak disiplin. Nah, mat ini seperti misalkan kita sering ya
dalam membaca Al-Qur'an, mad jaiz, mad wajib ataupun mad arid ya, sering kita tidak seragam temponya. Kadang-kadang gitu, suka-suka kita. Kadang-kadang di suatu tempat kita panjang sekali, pakainya berapa? Pakai 5. Kita tahu bahwa mad ini, misalkan mad jaiz itu ada yang 2, ada yang 4, kemudian ada yang 5 ya. Nah, yang 2 ini tapi thariqah syatibiyah ala thayyibatun nashr, artinya bukan seperti yang biasa kita pakai min jihati Hafiz an Asim, itu syatibiyah. Baik. Nah, yang tadi mad ya, mad mura'atul maddi. Bagaimana kita bisa menyeragamkan bacaan atau tempo mad kita. Misalkan di mad arid li sukun saja, kita kadang-kadang baca 2, kadang-kadang baca 4, kadang-kadang baca 6 misalkan. Eloknya ya, secara tartil yang unggul ya, bacaan Al-Qur'an yang unggul atau tartil seperti yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW kepada kita, maka keseragaman itu atau disiplin mad itu harus kita latih dan terus kita upayakan. Misalkan dalam Al-Fatihah saja, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita pakai 4 atau pakai 2, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, pakai 4, nasta'in. Di akhir waladdallin, pakai 6. Nah, ini termasuk tidak disiplin atau tidak mura'ah, tidak menjaga, tidak istiqomah di dalam bacaan mad. Kalau kita lihat, kita dengarkan ya bacaan-bacaan di Masjidil Haram misalkan, memang di sana mad jaiznya pakai 2. Ya, itu saya sampaikan tadi sama betul, tetap betul. Itu pakai min riwayat Thayyibun Nashr ya, dari jihad Thayyibun Nashr. Akan tetapi yang sampai kepada kita riwayat Asim tidak seperti itu, yaitu pakai 4 atau 5 seperti itu. Nah, di sana itu bacanya kalau misalkan 2 ya 2 terus, kalau misalkan 4 terus, kalau misalkan 5 terus, 6 terus, seperti itu ya. Itu namanya termasuk contoh dari menjaga atau disiplin mad, disiplin yang keempat. Nah, sekarang disiplin yang kelima. Disiplin yang kelima adalah mura'atul waqfi wal ibtida, menjaga atau disiplin waqaf dan ibtida. Enggak semau-mau gue gitu ya, enggak maunya kita berhenti di mana kemudian ini gitu. Itu juga kadang-kadang berhenti di tempat yang tidak semestinya mempengaruhi kepada maksud dan kandungan dari ayat tersebut. Apalagi sampai salah misalkan ya penyebutan hurufnya ya. Di bahasa Arab, salah penyebutan huruf itu berimbas atau berpengaruh kepada arti dari kalimat. Ya, contohnya ini kembali lagi kepada mura'atu makharijil huruf tadi. Misalkan contohnya ala asyrafi dibaca asrafi ya. Harusnya paling mulianya nabi, ala asyrafil anbiya, paling mulianya para nabi, diganti menjadi ala asrafil anbiya, paling berhambur-hamburnya israf ya, nabi. Jadi yang awalnya positif kemudian menjadi negatif. Nah, itu bahaya ya. Banyak di beberapa kalimat yang mirip, akan tetapi kalau di salah penyebutan hurufnya maka menjadi fatal karena artinya berbeda jauh sekali. Oke, yang kelima tadi mura'atul waqfi wal ibtida ya. Kalau kita pakai Al-Qur'an cetakan Menara Kudus, di situ ada tanda-tanda untuk waqaf dan ibtidanya. Jadi misalkan waqafnya di sini, maka mulainya dari sini.
bagi orang awam yang tidak bisa atau tidak mampu belajar bahasa Arab secara komprehensif misalkan, sehingga artinya tidak paham, kemudian sulit memahami bahasa Arab, maka itu cukup membantu untuk kita memulai dan mengakhiri atau berhenti di tengah-tengah di tempat yang benar, sehingga tidak menimbulkan pemahaman yang salah. Kemudian mulainya pun demikian, tidak asal mulai, akan tetapi dimulai dari tempat yang benar, seperti itu. Nah, teman-teman, sahabat-sahabat pemirsa yang saya cintai, kalau kita membaca dengan menjaga 5 hal ini, ya, mura'atul harokat atau itmamul harokat, kemudian mura'atu makharijil huruf wa sifatiha, kemudian mura'atul gunnah, kemudian mura'atul maddi, kemudian mura'atu waqfi wal ibtida, maka insyaallah yang kita baca nantinya yang keluar adalah bacaan dengan kualitas tartil unggul. Jadi kalau kita urutkan seperti itu ya, di tartil pun ada yang mengatakan tartil itu ya walaupun ada 4 macam bacaan ketika kita membaca Al-Quran, ada tartil, ada tahqiq, ada tadwir, ada hadr gitu. Akan tetapi ada yang mengatakan tartil itu meliputi semuanya gitu, walaupun hadr, walaupun tadwir, tapi tetap juga harus mengandung tartil di situ. Ada lagi yang bilang kalau tahqiq dan tartil ya memang tartil, akan tetapi kalau tadwir kadang-kadang di situ suka hilang-hilang. Saya tidak sepakat dengan yang kedua ini. Menurut saya betul bahwa Allah tidak mencontohkan di dalam Al-Quran misalkan bacaan-bacaan yang lainnya, akan tapi hanya menyebut warattilil Qur'ana tartilan atau warattalnahu tartilan di dalam surat Al-Furqan dan Al-Muzammil. Jadi yang diperkenalkan oleh Allah di dalam bacaan atau kualitas bacaan Al-Quran adalah tartil saja. Nah, tartil inilah nantinya yang mewarnai di dalam bacaan-bacaan rupa bacaan tadi yang tahqiq, kemudian yang tadwir, kemudian yang hadr ya. Artinya walaupun tadwir itu hanya berkaitan dengan tempo saja. Misalkan kalau tahqiq karena memang pelan, maka otomatis gunnahnya mungkin temponya lebih lama dibandingkan ketika di tadwir. Tadwir juga sebenarnya gunnah, akan tapi karena temponya lebih cepat, maka gunnahnya juga lebih sedikit temponya. Begitupun di dalam hadr. Hadr ini lebih cepat dibanding tadwir. Akan tapi kalau saya sih sebenarnya tidak terlalu menganjurkan untuk kita membaca secara hadr gitu ya, kecuali misalkan sangat-sangat amat terpaksa seperti hafidhah misalkan, itu pun sebisa masuk di tadwir aja, jangan sampai kita membaca Al-Quran dengan kualitas tartil yang hadr ya, terlalu cepat sekali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu pun tetap makharijul hurufnya tetap jelas, satu persatunya huruf tetap diberikan hak dan mustahaknya. Seperti yang tadi saya ceritakan, bahwasanya tajwid itu bukan hanya sekedar menjaga bacaan tempo atau ini bertemu ini saja atau seperti apa, akan tapi juga di dalamnya termasuk dalam rangka mentahsin adalah memberikan huruf hak dan mustahaknya secara benar. Nah, ini yang akan terus kita coba latih dan kita coba akan praktekkan bersama-sama agar kita bisa sampai kepada kualitas tartil yang sesungguhnya, kualitas tartil yang unggul ya. Kita tahu bahwa kalau kita di dalam sebuah hadis ya, disebutkan bahwa orang yang mengaji dengan bacaan yang bagus atau tartil, maka ketika dia membaca di sekelilingnya ada malaikat yang terus memberikan rahmat kepadanya. Kalau misalkan tidak bagus bagaimana? Tidak bagus pun juga demikian, diberi pahala tetap, akan tetapi pahalanya adalah 2. Pahala ketika dia bersungguh-sungguh dalam belajar membaca Al-Quran, dan pahala ketika dia mengatasi kesulitan-kesulitan di dalam membaca Al-Quran.
Nah, tentu kita ingin bukan hanya mendapatkan 2 pahala tersebut, akan tetapi kita mengarah kepada sekiranya kita mengaji kemudian rahmat Allah turun di sekitar kita bersama malaikat yang terus mendoakan kita ketika kita mengaji, sedang berlangsung mengajinya. Ma'as safaratil kiramil bararah, maka ia bersama dengan para malaikat yang terus mendoakan dan memberikan rahmat Allah kepada kita semua. Mudah-mudahan kita semua terus memantaskan diri untuk mendapatkan bacaan Al-Quran kita dengan bacaan tartil yang unggul, bukan hanya sekedar mengaji Quran, akan tetapi juga terus dibersamai oleh para malaikat sebagai bentuk dari janji Allah, dikabulkannya janji Allah bahwa tidak akan pernah salah ya, bahwa orang yang mengaji Al-Quran dengan tartil, dengan al-mahiru bil Quran. Mahir itu ada yang menyebutkan yang tartil, ada yang menyebutkan mahir itu termasuk di dalamnya al-ilmu bihi wal amalu bihi wal hifdzu bihi. Ini agak berat. Orang yang bukan hanya sekedar bisa membaca Al-Quran dengan baik, akan tetapi dia juga mengamalkan dan menghafalkannya. Nah, ini saya rasa ini mungkin ukuran ini untuk mereka yang memang masuk dalam spesifikasi khos atau khusus, yaitu orang yang bukan hanya membaca Al-Quran dengan tartil yang unggul, akan tetapi juga dengan mengamalkan dan menghafalkannya. Al-ilmu, mempelajarinya dan mempraktekannya serta kemudian menghafalkannya. Ini paket komplit seperti yang diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya, di mana ketika ayat turun kemudian Rasulullah mengumpulkan para sahabat, kemudian mengajarkannya maksudnya apa, mempraktekannya bersama-sama, kemudian menghafalkannya bersama-sama, hingga kemudian ketika ayat yang lain turun, ayat yang sebelumnya para sahabat tentu semuanya sudah menghafalkannya dengan baik, dengan tartil dan dengan benar. Satu, karena memang bahasa mereka, yang kedua karena memang Rasulullah mengajarkannya dengan fasih, dengan tartil dan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada beliau Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sahabat-sahabat pemirsa yang berbahagia, itu dulu ya yang bisa kita kaji pada hari ini. Diskusi belum memungkinkan karena ini satu arah. Mungkin kalau satu ketika nanti IHF membuka kelas tahsin, kita bisa lebih interaktif ya, bisa lebih mengaji lebih dalam tentang hal-hal yang ingin kita pelajari untuk memantaskan diri menjadi al-mahiru bil Quran, yang betul-betul mahir, yang betul-betul bisa mempraktekkan bagaimana kita bisa sampai pada tahap membaca Al-Quran dengan tartil, mendapatkan rahmat Allah ketika kita membaca Al-Quran, bukan hanya mendapatkan pahala, akan tetapi juga mendapatkan rahmat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.